Haleluya. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Tentu kabar baik, luar biasa, karena Tuhan kita Allah dahsyat, Allah yang heran, yang senantiasa dengan kasih setianya memelihara saudara-saudara dan saya, sehingga memungkinkan hari ini kita tetap ada sebagaimana kita ada, dan semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memaparkan berita firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan satu judul, yaitu bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan, dan sebelum saya memaparkan berita firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk mengawali dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur, sebab kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan. Sampai hari ini Engkau tetap menolong kami, Engkau tetap memelihara kami, sehingga memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada. Oleh dengan bersyukur kepada Engkau Bapa, bila sebentar lagi hamba-Mu mau menyampaikan berita firman Tuhan yang mengisi hati Tuhan, pakai hamba-Mu Bapa untuk menjadi saluran berkat. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, tutup bungkus dengan segala otoritas Tuhan, agar seketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, firman itu sangat kuat, firman itu tajam, firman itu memberkati, firman mencerahkan, firman-Mu mengubahkan, mengajar, mendidik, dan menyelamatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai kepada akhirnya, dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami yang hidup. Hamba siap mengabarkan berita firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat mendengarkan berita firman Tuhan, berita hidup, berita kesukaan yang mendatangkan kekuatan rohani, kekuatan iman yang mensupport kita supaya kita dapat dimampukan menjalani hari-hari ini. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun manusia di bawah kolong langit ini yang pernah memimpikan atau mengharapkan supaya hidupnya mengalami penderitaan atau tentang kesukaan hidup. Saya percaya itu. Melainkan semua orang berharap bagaimana supaya hidup berbahagia, bagaimana supaya hidup bersukacita, bagaimana supaya hidup harmonis, bagaimana supaya hidup damai sejahtera. Tentu itu yang dicari oleh semua manusia di bawah kolong langit ini. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, banyak orang berlomba-lomba membangun bunker-bunker atau tempat perlindungan mereka, berupa menumpuk harta benda mereka sebanyak-banyaknya, studi atau belajar dengan setinggi-tingginya, dan membangun relasi dengan seluas-luasnya dengan beberapa atau sebanyak
agar supaya mereka mengalami damai sejahtera, mengalami ketenangan, mengalami kebahagiaan, dan tidak ketinggalan. Mereka membangun rumah ibadat mereka masing-masing sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing kepada Tuhannya. Saudara, apa tujuan dari itu semuanya? Tujuannya adalah agar mereka terhindar dari semua kesukaran hidup yang ada di dunia ini, agar mereka semua terhindar dari penderitaan hidup dari tengah-tengah dunia ini. Tetapi fakta yang berbicara bahwa hari-hari ini manusia berjuang secara universal, berjuang untuk bertahan hidup, berjuang untuk tetap eksis, berjuang untuk tetap kuat sehat, dan berjuang agar tetap hidup. Virus corona menjadi musuh kita bersama. Hari-hari ini seolah-olah dia sedang menang, karena menebak rasa cemas, rasa takut, rasa panik bagi banyak orang di seluruh penjuru dunia ini. Untuk itu saudara-saudara, saya ingin menyampaikan 4 alasan mengapa orang-orang percaya mengalami kesukaran hidup. Ada 4 alasan mengapa orang-orang percaya atau orang-orang beriman mengalami kesukaran hidup. Alasan yang pertama adalah supaya orang beriman tetap berdoa. Sekali lagi, supaya orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus tetap berdoa. Doa merupakan nafas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. John Wesley berkata bahwa doa merupakan nafas kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Artinya saudara-saudara, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya harus diwarnai dengan doa. Setiap hari, anak-anak dan remaja, pemuda, orang tua, kita sepatutnya membangun jam-jam doa kita yang intens kepada Tuhan. Tetapi jika kita mau untuk mengevaluasi bagaimana jam-jam doa kita, dan bila kita mau melihat ke belakang waktu yang sudah kita lalui, maka kita dapat berkata dengan jujur, sesungguhnya tidak sedikit orang-orang yang beriman kepada Tuhan mengabaikan jam-jam doa mereka kepada Tuhan. Tentu mereka punya banyak alasan. Waktu saya tidak ada lagi, saya super sibuk, saya memiliki jam terbang yang begitu padat, sehingga saya tidak ada waktu untuk berdoa. Pelayan-pelayan di gereja juga memiliki alasan tentu yang masuk akal, bahwa mereka juga sangat sibuk. Mereka hanya partner time di gereja, sehingga tidak bisa memfokuskan waktunya untuk berdoa. Tetapi kemudian mereka harus menomorduakan jam-jam doa di gereja, jam-jam doa dalam pelayanan, dan di dalam rumah tangga, dalam keluarga juga. Hari-hari terakhir ini kita memperhatikan banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak lagi menghidupkan jam-jam doa mereka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini tidak ada kebetulan jika Tuhan mendidik kita dengan kesukaran-kesukaran hidup, tanpa terkecuali di semua strata hidup, baik orang yang kategori miskin ataupun juga orang-orang yang kaya, sama-sama mengalami perkara yang sama, yakni kesukaran hidup. Maka kita disuruh dan dididik untuk tetap berdoa. Kita kembali mengaktifkan bagaimana spirit doa kita di hadapan Tuhan. Keluarga-keluarga diharapkan agar supaya kembali membangun dan menegakkan relasi mereka kepada Tuhan, dengan menghadirkan keluarga-keluarga yang duduk di kaki Tuhan, berdoa, berlutut, berseru kepada Tuhan, memohon
doa itu komunikasi yang intens antara kita orang percaya dengan Tuhan kita. Dan oleh sebab itu doa merupakan suatu kebutuhan yang mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar. Doa merupakan satu kebutuhan kita yang tidak boleh kita sampingkan, tidak boleh kita nomor-duakan, dan tidak boleh kita tunda-tunda. Tapi doa merupakan skala prioritas yang harus kita lakukan dalam setiap perjalanan iman orang percaya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, maka firman Tuhan mengajar kepada kita semuanya agar supaya kita kembali mengintensifkan, kembali mengaktifkan doa-doa kita kepada Tuhan. Entahkah itu dalam rumah, entahkah itu dalam gereja, entahkah itu dalam perusahaan, tempat-tempat pekerjaan kita, tempat-tempat studi kita, kampus-kampus di mana Anda sedang studi. Maka diharapkan agar kita kembali mengaktifkan, kembali menaikkan jam-jam doa kita dengan sungguh-sungguh. Kita percaya doa dapat mengubah keadaan dunia ini. Doa dapat mengalahkan dunia ini. Doa menjawab setiap tantangan, kesukaran-kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan saudara-saudara. Alasan yang kedua, kenapa orang beriman menderita di tengah dunia ini. Yang kedua adalah supaya kita mengakui secara realistis bahwa hari-hari ini keadaannya memang sukar. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal 3 1-5 bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sangat sulit. Dan ketika kita mengalami hari-hari yang sukar, satu hal paralel terjadi, yakni penggenapan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan sudah dinubuatkan bahwa di akhir zaman, yaitu hari-hari ini, maka akan terjadi bagaimana kesukaran hidup, baik itu lokal maupun sampai kepada universal. Kesukaran hidup dialami oleh semua manusia di bawah langit ini. Kita harus mengakui itu, bahwa itu penggenapan firman Tuhan. Artinya bahwa ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan berfirman, firman-Nya itu pasti akan digenapi. Dan firman Tuhan itu sudah digenapi, sedang digenapi, dan terus digenapi secara komprehensif. Dan tidak ada firman Tuhan yang gagal, tidak ada firman Tuhan yang dibatalkan. Tetapi semua firman Tuhan yang Tuhan pernah sampaikan kepada hamba-hambanya para nabi, maka semua firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan juga hamba-hambanya dalam perjanjian baru, para rasul, dan mereka juga menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tenang, sedang, dan akan digenapi secara menyeluruh. Oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang disampaikan firman Tuhan, mari kita membuka hati kita dan kita merespon dengan percaya bahwa hari-hari ini memang keadaannya sukar. Itu secara realistis, dan kita percaya itu. Karena memang hari-hari ini sukar, maka kita percaya bahwa firman Tuhan itu dan kesukaran hidup dan penderitaan hidup itu pasti terus berlangsung, dan eskalasinya naik saudara-saudara. Sampai kapan? Sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Bahwa kesukaran itu, maka grafik eskalasinya terus menanjak, terus semakin sukar, terus semakin sulit. Dan kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan, hari-hari ini kesukaran-kesukaran hidup yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa seolah-olah Tuhan berkata, aku tidak bohong, tapi aku sampaikan, tepat pada waktunya pasti akan terjadi. Tuhan Yesus sudah berbicara 2000 tahun yang silam. Maka hari-hari ini firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan Yesus sedang digenapi. Dan kesukaran secara eskalasi
dengan kesukaran hidup hari-hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah berfirman, sudah menyampaikannya kepada para rasul, kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Dan firman Tuhan itu seringkali disampaikan kepada orang-orang percaya. Setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentu saja sudah mendengarkannya. Tapi pertanyaannya, apakah kita percaya? Apakah kita meresponnya? Apakah kita berjaga-jaga? Apakah kita mengantisipasinya? Itu dikembalikan kembali kepada masing-masing pribadi kita. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, mengapa orang beriman mengalami kesukaran hidup adalah untuk menguji diri sendiri. Apakah kita tetap tegak di dalam iman? Sekali lagi, untuk menguji diri sendiri, apakah kita tegak di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima saya membacakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahap uji. Saudara-saudara, dalam konteks ini Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat di kota Korintus berkaitan tentang Kristus yang mati, Kristus yang lemah secara manusia, Kristus yang lemah secara daging, dan dia mati disalibkan. Tetapi oleh kuasa Allah, Kristus yang lemah itu, Kristus yang mati secara daging itu hidup kembali. Dia hidup, dia berkuasa, dia hidup karena memang dia Allah. Dia hidup karena dia bukan hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai Allah yang benar-benar hidup dan tidak mungkin mati. Dan oleh sebab itu, saudara, kuasa Allah yang membuat Kristus itu hidup dari daging, dari mati menjadi hidup kembali. Dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan kematian, dia juga mengalahkan maut. Hari-hari ini, saudara, kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami, Kristus sudah mengalahkannya. Dia sudah mengalahkan maut. Virus apapun namanya yang membuat orang panik, membuat orang khawatir, membuat orang takut, Kristus sudah mengalahkan. Katakan amin bahwa Kristus sudah mengalahkannya. Oleh sebab itu kita percaya dan kita tetap beriman bahwa Kristus itu hebat, Kristus itu luar biasa. Dia memiliki kuasa di dunia ini maupun juga di surga. Tetapi pertanyaannya kemudian, Rasul Paulus menyuruh agar supaya semua jemaat yang ada di kota Korintus menguji diri mereka, apakah mereka masih berdiri tegak dalam iman kepada Tuhan, atau iman mereka sudah mulai down. Mereka kemudian berbalik meninggalkan Kristus. Mereka harus menyelidiki diri mereka. Saudara-saudara, dengan kesukaran hidup hari-hari ini, kita dihadapkan dengan satu evaluasi, yakni menyelidiki diri kita. Dengan kesukaran hidup ini, apakah kita terus beriman kepada Tuhan? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Atau sebaliknya kita meninggalkan Tuhan, lalu berkata Tuhan tidak hebat, Tuhan tidak berkuasa, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak mendengarkan doa saya, Tuhan tidak menjaga saya, Tuhan tidak melindungi saya. Betul memang, dan sedikit hari-hari ini, termasuk orang-orang beriman kepada Tuhan, dilanda oleh ketakutan, kepanikan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan hidup menjadi korban virus corona. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, saudara-saudara kita seiman, yang juga sudah meninggalkan dunia ini. Meskipun
meskipun itu tentunya dengan seizin daripada Tuhan. Tetapi kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan, sama seperti zaman Rasul-Rasul 2000 tahun yang silam. Kesukaran aniaya yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan pada saat itu menguji iman mereka. Apakah mereka tetap tegak berdiri untuk beriman kepada Tuhan atau tidak lagi? Hal yang sama dihadapkan kepada kita, saudara-saudara. Oleh firman Tuhan ini, saya mengajak meskipun kesukaran hidup Tuhan izinkan terjadi hidup kita, tetapi dikatakan tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan antara kita dengan Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar, keselamatan Tuhan jauh lebih mulia daripada kesukaran hidup yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, kesaksian Alkitab, Ayub diizinkan mengalami penderitaan yang begitu hebat. Padahal Ayub seorang tokoh Alkitab, seorang yang benar di hadapan Tuhan, seorang yang saleh di hadapan Tuhan, seorang yang takut dan gentar kepada Tuhan. Hidupnya bahkan tidak bercacat celah, sungguh luar biasa, dan hidupnya saya katakan nyaris sempurna, saudara. Bagaimana tidak? Dia seorang yang sangat dihormati, seorang yang terkemuka. Dia memiliki harta benda berupa kambing, domba, lembu, sapi, keledai, onta, dan begitu juga kuda-kuda atau pembantu-pembantunya, pekerja-pekerjanya. Dan dia memiliki seorang istri dan 10 anak. 10 anak, saudara. Sungguh pada zaman itu Ayub diberkati dengan luar biasa. Tetapi siapa yang menyangka dalam kesalehan Ayub di hadapan Tuhan, tiba-tiba iblis menghadap kepada Tuhan dan sambil membawa proposalnya, dia kemudian menyampaikan tawaran kepada Tuhan. Dia berkata, iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, seandainya Engkau mengambil agar di sekeliling Ayub, maka dia pasti akan menutupi Engkau. Maka bila Engkau izinkan, maka jika Engkau izinkan, aku akan mencobai Ayub, maka dia pasti akan menutupi Engkau. Permohonan daripada iblis ini luar dugaan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku izinkan Engkau mencobai hamba Ayub, karena tidak ada seorang pun yang saleh seperti dia di muka bumi ini. Tetapi ingat satu hal yang harus Engkau pegang, sayang nyawa. Artinya pelihara nyawa, jangan Engkau mengganggu nyawa. Maka kemudian iblis menyepakati, dia kemudian menandatangani MOU dengan Tuhan. Meninggalkan Tuhan, dia permisi dari hadapan Tuhan. Lalu kita mencatat ditimpakanlah bara yang begitu ganas kepada Ayub, dari ujung kepala sampai kepada ujung kaki. Maka semua terasa gatal dan dia berkabung, saudara. Dan bukan itu saja, saat dia mengalami perkabungan, maka dia mendengarkan bahwa semua harta benda berupa kambing, lembu, domba, sapi, keledai itu satu hari bisa ludes semua, karena Tuhan mengizinkan penjaga-penjaga datang untuk merampas semua harta benda. Hanya penjaga yang ketinggalan memberikan laporan kepada Ayub bahwa semua harta bendanya ludes semua. Tentu Ayub sangat sedih. Tentu Ayub sangat berduka. Belum lagi selesai duka yang dalam dialami oleh Ayub, maka firman Tuhan mengekspos kepada kita bahwa satu hari ketika anak-anaknya semua mengadakan pesta, tiba-tiba Tuhan izinkan panen. Mana petaka besar sehingga anak-anaknya semua mati di jalan.
Saya membayang 10 peti berderet semuanya diperhadapkan di rumah ayah saudara. Dan saya tidak bisa mengekspresikan bagaimana kepedihan hati yang dialami seorang ayah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia. Dan di tengah-tengah duka yang sangat mendalam, dia berada dengan 10 anak yang baru saja meninggal semuanya. Istrinya kemudian berkata, "Hai adik, masih kamu bertekun dengan kesalehanmu? Kutukilah telahmu dan matilah." Tapi adik menjawabnya, "Engkau seperti seorang perempuan gila. Kita tidak hanya menerima yang baik saja dari Allah, tetapi juga yang buruk." Maka dalam perkataan daripada ayat kita mencatat, dia tidak memperkatakan perkataan dosa di hadapan Tuhan. Artinya saudara-saudara, ayat dicobai begitu berat. Dan meskipun dicobai dengan berat, dia tetap tidak menutupi Allah. Dia tetap bertekun dalam kesalahan. Dia tetap membangun relasinya kepada Tuhan dengan intens. Dan Tuhan memberikan dia kekuatan, Tuhan memberikan dia kemampuan, Tuhan memberikan dia kecakapan untuk melalui hari-hari yang penuh dengan penderitaan, hari-hari yang penuh dengan kesulaman, hari-hari yang penuh dengan kesukaan. Maka ending the season daripada kisah Ayub, kita mencatatkan pasal yang terakhir bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat, dan seluruh harta bendanya dikembalikan oleh Tuhan dengan 2 kali lipat. Anak-anaknya yang dikaruniakan lagi oleh Tuhan dengan 10 orang anak. Dan Tuhan sungguh memberkati Ayub ke depannya. Dan saudara-saudara, kesaksian Alkitab ini menginspirasi kita, memotivasi setiap orang percaya bahwa hari-hari yang sukar ini pasti ada ujungnya. Setiap kesukaan-kesukaan yang kita hadapi, asalkan kita bertekun dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, dengan iman yang tegar kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti mempersiapkan dan menyediakan ada berkat-berkat yang tidak kita bisa pikirkan sebelumnya, jauh daripada nalar, jauh dari jangkauan pikiran kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi saudara-saudara dan saya. Haleluya. Ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam Roma pasal 8 ayat ke-28. Saudara-saudara, seringkali kita tidak melihat, tidak sadar di balik kesukaran, di balik penderitaan hidup yang kita alami, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah, yang jauh daripada nalar kita, jauh dari pikiran kita. Tetapi itu sesungguhnya Tuhan sudah persiapkan. Tuhan tidak pernah salah ketika bertindak, mengambil satu keputusan, mengambil satu perbuatan, walaupun itu di luar daripada harapan-harapan manusia, dan juga di luar harapan-harapan orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi kita tetap percaya bahwa apapun wujud dan jenis kesukaan hidup, di balik itu Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara, dalam kesaksian Alkitab, Yusuf mengalami berkali-kali kesukaran hidup. Dia mengalami dari saudara-saudaranya bagaimana perlakuan yang kasar. Istilah sekarang, Yusuf dibully oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf juga kemudian dijual kepada saudara-saudara keturunan Ismail. Dan Yusuf juga dilaporkan dengan berita bohong. Jadi berita bohong atau
sudah terjadi di zaman Yusuf. Yusuf dilaporkan kepada orang tuanya yang Yakub bahwa Yusuf sudah diterkam oleh seekor binatang buas, dan mereka membawa jubah maha indah kepemilikan Yusuf dengan sudah disebutkan melalui darah anak seekor domba atau kambing pada saat itu, saudara. Dan ayah Yakub begitu berduka dengan berita padahal Yusuf sudah dijual dan sampai ke tangan Potifar, kepala pegawai di pemerintah kerajaan Mesir. Dan sampai di sana Yusuf ketika bekerja di rumah Potifar, dia juga memfitnah, menerima perlakuan yang tidak adil, difitnah dengan sangat kejam, dan konsekuensinya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dan tahanan raja-raja. Tahanan raja-raja. Kemudian dia menafsirkan mimpi dua orang membesar juru minuman, juru roti dari raja Firaun. Tapi setelah mereka dibebaskan, salah satu dibebaskan, salah satu dihukum mati, mereka kemudian dibebaskan itu tidak mencintai jasa kebaikan pertolongan daripada Yusuf. Dan ketika Firaun bermimpi, baru kemudian saudara, Yusuf ini diceritakan pernah menolong juru minuman ketika dia bermimpi dan tidak ada orang dapat mengartikan mimpinya. Dia tadi Firaun memanggilnya dan menceritakan apa yang terjadi dalam mimpi Firaun. Yusuf berkasih karunia Tuhan menolong dan menerjemahkan mimpi Firaun. Dan pendek kata, Firaun dianggap menjadi perdana menteri atau wakil raja yang memerintah di Mesir. Saudara-saudara, setelah Yusuf menjadi perdana menteri, Yusuf ini memberikan kontribusi positif kepada banyak orang. Mula-mula dia menolong semua saudara-saudara yang datang dari negeri Kanaan ke tanah Mesir. Dia mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, dia memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dia melupakan kesalahan-kesalahan mereka, dan bahkan memelihara hidup mereka. Sampai kepada seluruh keluarga, 70 orang datang dari tanah Kanaan sampai ke negeri Mesir, dan Yusuf memelihara mereka. Bahkan semua bangsa-bangsa yang tengah kelaparan pada zaman itu, yang datang ke Mesir dan membeli gandum di Mesir, maka melalui perantara tangan Yusuf, maka mereka semuanya dipelihara, mereka semuanya diberkati. Artinya adalah Yusuf memberikan kontribusi yang begitu besar sepanjang kehidupan. Dan saudara, kesaksian Alkitab ini sungguh meneguhkan kita semua, sungguh menguatkan kita, memotivasi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, kalau maksud dan rencana Tuhan di balik kesukaran hidup hari-hari ini tentu sangat jelas pasti ada, walaupun itu tentunya misteri bagi kita semua. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, Anda yang selama ini mungkin minus waktunya kepada Tuhan melalui kesukaran hidup hari-hari ini, ketika Anda dan saya diinstruksikan supaya kita tinggal di rumah saja, kita harus menjaga dengan satu istilah social distancing, kita dikarantina di rumah. Maka dengan demikian kita sebenarnya sedang mendidik anakku. Kalau sebelumnya engkau minus waktu datang kepada Tuhan, hari ini aku memberikan waktu yang banyak agar supaya engkau datang kepada Tuhan.
Kita berpikir kita bisa melakukan segala sesuatu, kita berhasil, kita mencapai puncak kesuksesan, puncak keberhasilan dalam studi kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Tapi kita melalaikan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan. Kadang-kadang anak-anak Tuhan tiada lagi waktu untuk beribadah kepada Tuhan, tiada lagi waktu bersekutu kepada Tuhan, tiada lagi waktu bersama-sama keluarga datang kepada Tuhan. Dengan satu alasan, waktu terlalu sibuk, jam terbang terlalu tinggi. Tapi hari-hari ini, waktu keluarga-keluarga Tuhan izinkan untuk datang kepada Tuhan, berkumpul di rumah masing-masing, di kegiatan masing-masing, untuk datang membangun mesbah kepada Tuhan, mesbah keluarga kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Pemuda-pemuda, remaja-remaja yang tinggal di kos-kosan, mereka diizinkan oleh Tuhan agar mereka berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, juga Anda yang selama ini mungkin apatis kepada sesama, tidak peduli kepada sesama, tidak lagi care kepada sesama. Hari-hari ini kita dididik, kita diajar bagaimana supaya kita peduli kepada sesama kita. Mungkin tidak sedikit di antara kita hari-hari ini yang sedang bergumul tentang kelangsungan hidup. Besok apa yang saya makan? Besok lusa apa yang saya masak? Besok lusa apa yang saya makan? Dan begitu juga orang yang masih memiliki banyak uang, katakan orang-orang kaya, mereka juga bergumul. Besok kepada siapa yang saya harus bantu? Besok kepada siapa yang harus saya tolong? Besok kepada siapa yang saya harus berbagi? Mereka juga bergumul, mereka berdoa terlebih dahulu. Adalah hari-hari ini semua orang dituntut untuk kemudian berempati, bersimpati sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, dan termasuk orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi perenungan kita hari ini. Kesukaran hidup datang hari ini ada maksud Tuhan yang sangat indah bagi kita. Kita tidak tahu umur ke depan Tuhan sediakan bagi kita dan rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan. Kita tidak tahu, tetapi yakinlah Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kita, jauh daripada pola pikir kita. Apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita bayangkan sekalipun, sesungguhnya Tuhan sediakan semua untuk kebaikan kita dan untuk hormat kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, yang tiba di penghujung renungan pada ibadah hari ini, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa Tuhan tetap memiliki satu maksud dan tujuan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Carilah Dia selama Dia masih dapat ditemui. Bangunlah relasi yang intens dengan Tuhan dan lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan akan pasti memberkati dan membalasnya dengan berlipat ganda. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Allah Roh Kudus, teruslah berbicara kepada kami semuanya. Katakan firman-Mu kepada kami, kembangkan firman-Mu kepada kami lebih detail, lebih kompleks Tuhan, lebih pribadi kepada kami. Mampukan kami untuk hidup, mampukan kami berjalan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami semakin menyerupai Kristus yang sempurna dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan atas setiap kekurangan dan kelemahan kami, kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus, dan Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru dengan Roh Kudus dan firman Allah yang memperbaharui kami, yang merestorasi kami, yang mengubah, yang membentuk kami, sehingga kami
akan muncul sebagai pribadi-pribadi yang diperbarui oleh Kristus dengan spirit hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup dalam pimpinan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama dari kakak sampai kepada kakak. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan kepada Tuhan untuk menerima berkat kasih karunia dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, memberkati kita, menyelamatkan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami temankan ibadah kami hari ini, dan dengan penuh ucapan syukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus